Halo Bapak Ibu Guru, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Guru tetap dalam perlindungan dan sehat selalu. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya selama melakukan prakerin di kampus Institut Teknologi Bandung atau bisa disebut ITB Jakarta. Apa saja yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah kampus ITB, yang kedua adalah Japdes selama prakerin di kampus ITB Jakarta. Yang ketiga adalah apa itu prakerin, tujuan prakerin, manfaat prakerin bagi siswa dan sekolah. Yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Agar mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan tentang sejarah kampus ITB ini. Sejarah kampus ITB atau Institut Teknologi Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Bandung dan cabang di Jakarta. Pada, pada, pada tanggal 3 Juli 1920 sebagai THD Bandung dan 2 Maret 1959 diresmikan menjadi ITB. Pada tanggal 14 Oktober 2013, ITB menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non-akademik sendiri. ITB telah memiliki lebih dari 20 program studi yang terakreditasi secara internasional. Kampus ITB saat ini adalah lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia, sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Yang kedua adalah Japdes selama prakerin di kampus. Yang pertama adalah network monitoring. Network monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif. IT development adalah tugasnya untuk membangun sistem internal kampus di bidang pemrograman. Yang ketiga adalah cable management checking. Cable management checking adalah memantau keseluruhan kabel data internet di kampus. Yang keempat adalah PC regular maintenance. PC regular maintenance adalah pengecek PC yang ada di dalam kampus agar semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah Japdes selama prakerin di kampus Yang ketiga adalah Japdes selama prakerin di kampus yang saya kerjakan. Yang pertama adalah instalasi checklist, upgrade pada PC atau trouble, perawatan PC, memeriksa perangkat hardware, instalasi hardware pada PC, dan yang terakhir adalah membuat kabel UTP atau LAN. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai instalasi checklist. Instalasi checklist merupakan proses instalasi program atau aplikasi yang diperlukan pada PC user untuk mendukung serta menunjang seluruh proses kerja user agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat tercapai target kampus ITB tersebut. Yang selanjutnya, upgrade pada PC atau trouble. Sebuah komputer tidak dapat diprediksi kapan akan mengalami kerusakan. Begitu juga sistem komputer, sehingga harus dicari tahu apa kerusakannya dan akan disegera perbaiki sampai berjalan dengan normal. Trouble pada komputer terdapat dua jenis, yaitu trouble hardware biasanya ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah perawatan PC. Kegiatan untuk mengecek apakah sistem komputer dapat bekerja dengan baik sehingga segala kerusakan dapat terdeteksi terlebih dahulu, sehingga user berjalan dengan lancar. Yang keempat ini adalah memeriksa perangkat hardware. Pengecekan hardware ini juga mempermudah untuk memilah kembali hardware yang disimpan. Hardware dan perangkat lain yang sudah rusak akan dipisahkan lalu akan dipindahkan ke gudang. Perangkat yang akan dicek, yang pertama adalah PC, kedua printer, 3 mesin fotokopi, yang keempat laptop, yang kelima audio, yang keenam keyboard, yang ketujuh mouse, yang terakhir adalah monitor. Yang selanjutnya adalah yang kelima, instalasi hardware pada PC. Setiap perangkat yang rusak seperti PC dan printer akan dikembalikan ke divisi IT dan akan diganti dengan perangkat yang baru. Perangkat yang rusak harus segera diganti dengan perangkat yang baru dan harus segera dipasangkan kembali ke user sehingga user bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Yang keenam yaitu membuat kabel UTP atau LAN. Yang pertama, selama saya prakerin di kampus ITB,
Saya sudah pernah membuat jaringan kabel baru dari ruangan ke server yang akan diberi wireless. Yang kedua adalah jarak dari ruangan server ke saran saya adalah karena di tempat prakerin berhubungan langsung dengan pekerjaan yang sesungguhnya, maka sebaiknya kita mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, baik secara teori maupun mental. Untuk adik kelas yang akan melakukan prakerin pada tahun berikutnya, berusaha untuk tetap menjaga nama baik sekolah, karena jika nama sekolah sudah jelek, maka akan sulit untuk mendapatkan persetujuan dari suatu perusahaan untuk melakukan prakerin di tempat tersebut. Kesimpulan saya adalah prakerin ini saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang tidak di sekolah ajarkan. Di sekolah kita hanya diajarkan teorinya saja dan simulasi. Saat prakerin ilmu yang sudah kita dapat ke dunia kerja yang sesungguhnya. Baiklah, sekian presentasi saya setelah saya prakerin di kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Antoni Fran mengucapkan terima kasih.